Selamat sore rekan-rekan. Kita ngerespon beberapa isu di minggu-minggu terakhir ini. Seperti biasa, tujuan dari respon kita ini adalah meluruskan beberapa hal yang tidak pas, takutnya akan menjadi lebih liar di ranah sosial dan masyarakat. Karena apa-apa yang mereka tonton di medsos, di TV, itu kadang-kadang ada juga yang hoax, ada yang dibesar-besarkan, bahkan ada yang fitnah juga gitu. Nah, eh, kita ada beberapa eh, isu yang memang layak kita respon. Yaitu pertama adalah pencopotan caleg jadi dari PDIP, anggota DPR RI yang dari Banten, ya saudari Tri Rahmadani itu dicopot selang 1 hari setelah dia melakukan pertanyaan yang begitu tajam kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di acara Lemhanas. Uh, menurut PDIP itu kaitannya bukan dengan itu, kaitannya dengan penggelembungan suara, tapi itu sudah dibantah Bawaslu sehingga itu menjadi liar juga gitu, tapi ya itu urusan mereka lah gitu. Tapi yang pasti Tri itu kurang peka saja gitu. Dia kan nggak tahu kalau bukan nggak tahu, mereka nggak sadar bahwa PDIP itu kan masih tersandera dengan kasusnya Harun Masiku gitu. Nah ini kan yang selama ini sudah bisa ditenangkan, KPK sudah mulai cool gitu, nggak tahu diapain. Nah nanti kalau dikutik-kutik lagi kan diserang lagi gitu. Kita tahu perpolitikan kita ini kan perpolitikan balas budi, perpolitikan hengki-pengki, cincai, damai, terus deal-dealan gitu. Itu urusan mereka lah. Nah, tapi kalau ditarik dari yang lain, ya ini sama juga dengan kasusnya dua caleg di Jatim, yaitu Ataria Dahlan dan Sri, yang harus mundur karena cucunya Soekarno, yaitu Romi Soekarno, anaknya Rahmawati itu akhirnya nongol dilantik menjadi anggota DPR RI gitu. Yang dua harus mundur, nggak tahu disuruh mundur atau dibayar mundur atau apalah itu. Gitu. Kalau menurut Ataria kan dia bilang dia pengabdian dan sebagainya. Ya sesuai dengan namanya mungkin Ade itu Artaria Dahlan kan, jadi abdi dalam dia sekarang gitu. Jadi nurut, jangan coba-coba nggak nurut, petugas partai habis loh gitu kan. Nah, ini kalau kita tarik-tarik dengan apa yang terjadi dulu zaman Gibran, ya, Pak Jokowi dibilang dinasti dan sebagainya, cacat konstitusi, segala macam lah pokoknya disemburkan kepada Pak Jokowi itu. Yang jelek itu pokoknya Jokowi sampai sekarang. Nah sekarang yang melakukan dinasti itu siapa? Siapa ya? Ini bukan dinasti, ini akuisisi. Jadi yang kena jangan menangisi, sudahlah ikhlaskan saja gitu. Nah, kalau kita lihat partai di Indonesia ini kan ada dua yang membawa-bawa nama demokrasi. Itu adalah partai PDIP itu sendiri dan Partai Demokrat. Dua-duanya ini kan seperti perseroan terbatas yang mereka komutnya, mereka juga dirutnya gitu. Jadi yang lain-lain manajer-manajer juga main, you take it or leave it gitu. Mana ada? Karena itu mereka pemegang saham terbesarnya kan mereka gitu. Atau bahkan mereka 100% pemegang sahamnya. Gitu. Itulah kondisinya. Jadi kita harus maklum saja gitu sampai kapan itu berakhirnya. Gaya seperti itu ya kita lihat saja nanti. Ya, yang berikutnya adalah soal pembubaran diskusi diaspora yang kemarin di Hotel Kemang itu bisa settingan, bisa macam-macam di dalamnya. Tapi yang pasti yang mengadakan itu, yang konon tanpa izin itu adalah yang dulu juga pernah mengadakan hal-hal yang sama, ya. Jadi Din Samsudin, Refli Harun, Said Didu, itu kan dulu pernah dengan Amin Rais melakukan deklarasi kami ya di patung proklamator 18 Agustus tahun 2020 itu. Yang ujung-ujungnya anggotanya akhirnya ditangkapi karena ada indikasi mau makar itu. Nah, ini orang-orang yang terlempar dari lingkaran pemerintahan yang dulu pernah jadi komisaris dan sebagainya ini, sakit hatinya nih nggak selesai-selesai. Jadi betul-betul orang ini kayak orang yang datang dari planet lain gitu. Dibilang alien juga enggak gitu kan. Tapi kan perilakunya itu
Apa segelintir manusia seperti kelas kalian itu mau macam-macam dengan Indonesia yang memilih presiden di atas 55% ini rakyat Indonesia. Mana bisa seenak-enak kalian mau menjatuhkan presiden, menghukum presiden, memenjarakan presiden. Kalau kalian tidak suka itu silakan gitu. Tidak suka silakan karena itu hak kalian. Tapi kalau untuk menggeser seorang presiden yang dipilih rakyat itu ntar dulu gitu ya. Jadi nggak gampang. Ya. Jadi berikutnya adalah event yang cukup besar di di bulan ini, yaitu pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR itu. Konon dapat uang hotelnya lumayan 15 jutaan satu orang. Ya. Tapi kalau kita bicara DPR, ya kita tidak usah berharap terlalu banyak juga gitu, karena mungkin di atas 60% itu anggota terpilihnya adalah orang-orang lama yang masih menyisakan pekerjaan-pekerjaan lama yang cukup kritikal, yang tidak mereka selesaikan. Gitu. Ya, saya dapat angka dari Jawa Pos, gitu. Dari semua 5 tahun, waktu 5 tahun itu mereka melakukan 6.863 kegiatan. Jadi saya bacakan saja. Jadi rapat kerja itu ada 1.063 kali. Rapat dengar pendapat itu ada 2.419, kunjungan kerja ada 2.799 atau 42%, gitu. Jadi dari kegiatan itu, ya dengar pendapatnya tadi 32%, rapat kerjanya 15%, kunjungan ke luar negerinya itu 163 kali. Nah ini kalau kita percentage itu ya kebanyakan di Kunker, dia 42%. Kunjungan ke luar negerinya juga cukup lumayan. Jadi 1 bulan 3 kali mereka ke luar negeri. Hasilnya apa kita nggak boleh tanya, karena itu ranahnya wakil rakyat, ya nggak. Keren itu nggak boleh ditanya. Nanti ditanya Anda diberhentiin sebagai rakyat, ini nggak boleh ya. Gitu. Terus apa hasilnya? Yang terukur adalah menghasilkan 225 undang-undang. Artinya dari semua kegiatan tadi itu cuma menghasilkan 3,2%. Banyaknya undang-undang itu sama dengan 3,2% dari semua aktivitas mereka, ya. Dan hebatnya dari 225 undang-undang itu 3 undang-undang yang cukup kritikal yang harusnya diselesaikan buat rakyat karena mereka adalah wakil rakyat. Itu tidak dilakukan sama mereka. 1, undang-undang perampasan aset koruptor. Yang kedua, undang-undang perlindungan PRT. Yang ketiga, undang-undang hukum adat. Semuanya ini bobotnya besar untuk rakyat, tapi mereka tinggalkan. Nah, kalau seperti ini, terus kita mau apa ke depan? Gitu. Jadi harus siap-siap diri saja kita ini. Tidak bisa diharapkan terlalu besar juga. Ya mudah-mudahan nanti Pak Prabowo sebagai leader di dalam pemerintahan bisa memicu, men-trigger mitra kerjanya DPR untuk bekerja lebih efektif, lebih efisien lagi gitu. Itu harusnya bisa dilakukan karena Pak Prabowo punya style yang berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi terlalu Jawa gitu. Kalau Pak Prabowo kan sedikit agak punya bobot lebih kuat lah gitu kalau ketegasannya seperti itu. Nah, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Nah, kalau yang lain-lain ya seperti biasa kita cuma berharap semua contoh-contoh buruk ini tidak dicontoh oleh anak-anak kita karena nanti kalau ini diserap begitu saja itu tidak baik buat Indonesia ya. Itu saja jadi karena nggak gampang mengambil tauladan dari orang-orang yang kita tonton sehari-hari di DPR sana dengan kebanyakan tidur itu. Belum lagi celotehan-celotehan yang lain. Kalau kelompok-kelompok sakit hati seperti Refli Harun, Faisal Asegaf dan sebagainya itu biarkan sajalah. Walaupun sebenarnya mereka itu diwadahi oleh Karni Ilyas di ALC ya. Yang harusnya itu nanti bisa ditertibkan karena itu juga tidak baik buat Indonesia gitu. Buat keributan saja. Kita ini sedang membangun menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas. Jadi tidak bisa sembarangan asal ngomong sehingga mengganggu nanti semuanya. Pak Prabowo kan sudah bilang, mari kita sama-sama membangun, kalau tidak mau jangan mengganggu.
Itu saya pikir perlu digarisbawahi. Jadi begitu saja dari obrolan kita hari ini. Semoga kita tetap sehat untuk Indonesia yang lebih sehat, dan anak cucu kita tetap sehat untuk menikmati Indonesia yang jauh lebih sehat nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum.